iman yang dahsyat. Mari kita membaca dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Prinsip kerajaan Allah, yaitu pendengaran itu lebih penting dari penglihatan. Sudah renungkan nanti perkataan ini. Pendengaran itu dalam hukum rohani, dalam kerajaan Allah itu lebih berperanan, lebih penting daripada penglihatan. Kita juga diberitahu oleh firman Tuhan bahwa iman itu dari pendengaran, bukan dari penglihatan. Iman kita ini timbul dari pendengaran. Makanya betul ya, saya katakan bahwa pendengaran itu lebih penting dari penglihatan. Makanya kita harus punya pendengaran, bukan sekedar pendengaran jasmani, tapi pendengaran rohani. Karena mendengar dan mendengar itu tidak sama. Ada orang yang mendengar tapi tidak mendengar. Itu Alkitab. Kamu mendengar, tapi kamu tidak mendengar. Makanya kita tidak boleh sekedar cuma mempunyai pendengaran jasmani. Itu penting, karena itu sumber pendengaran kita. Tapi yang jauh lebih penting adalah kita memiliki pendengaran secara rohani. Supaya kita bisa mengerti, bisa menangkap suara Tuhan. Banyak orang berkata, gimana Pak saya bisa mendengar suara Tuhan? Ya miliki pendengaran rohani, gak ada lain. Nggak ada cara yang spektakuler. Lalu bagaimana kita bisa memiliki pendengaran rohani? Ya berdoa. Karena Amsal berkata mata yang melihat, telinga yang mendengar itu dibuat oleh Tuhan. Nah baik, saya tidak ke sana saudara. Tapi saya mau bicara salah satu prinsip kerajaan Allah yang penting adalah prinsip iman. Prinsip ini yang bekerja di dalam kerajaan Allah. Dan prinsip ini secara langsung berkaitan dengan berkat-berkat kita. Makanya kita harus mengerti prinsip ini. Semua berkaitan dengan berkat kita sebenarnya. Tapi yang namanya iman ini secara langsung itu berkaitan dengan berkat kita. Berkaitan dengan money. Kalau mau lebih jelas gitu ya. Berkaitan dengan kesejahteraan kita. Berkaitan dengan rumah tangga. Berkaitan dengan segala sesuatu dalam diri kita. Yang secara langsung kita bisa nikmati. Kesembuhan, kesehatan dan sebagainya. Nah mari kita membaca 2 ayat. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut dan ia akan taat kepadamu. Lagi, aku berkata kepadamu sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Perhatikan, Tuhan Yesus tambahkan kata sesungguhnya. Kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jadi iman ini adalah satu hal yang sangat dahsyat. Lebih dahsyat daripada bom atom. Bom atom itu dahsyat. Yang dipakai itu cuma uranium paling beratnya 1-2 kilo. Tapi dia bisa menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki. Tapi saya mau katakan bahwa iman itu jauh lebih dahsyat. Kalau bom atom menghancurkan, kalau iman membangun. Itu dahsyatnya. Saudara. Bom atom merusak, tapi iman memberkati. Jadi iman ini dahsyat. Dan iman sebiji sesawi itu bukan iman yang belum kita miliki. Seringkali kalau berbicara tentang iman sebiji sesawi, saudara mungkin berpikir, kapan ya aku punya iman sebiji sesawi? Ya toh. Seolah-olah itu sesuatu yang harus kita, masih jauh yang harus kita capai. Saya mau katakan, ketika Tuhan Yesus ngomong iman sebiji sesawi, itu adalah iman minimalis yang setiap orang percaya sudah miliki. Itu iman yang ada dalam diri saudara. Bukan iman yang tidak ada loh. Coba ini saudara ubah ini mindset kita. Saya juga dulu berpikir iman sebiji sesawi. Kapan ya aku punya iman sebiji sesawi? Biji sesawi itu biji yang paling kecil sekali. Berarti Tuhan Yesus sedang berbicara iman yang minimalis. Yang sudah ada dalam diri kita. Kalau tidak ada, tidak mungkin saudara ada di sini. Buat apa? Gitu. Tapi saudara ada di sini, berarti saudara ini punya iman. Saudara tahu, saudara ketika ada di sini, sudah bisa berjumpa dengan Yesus.
Nah inilah iman yang sudah ada dalam diri kita. Haleluya. Yang sudah kita miliki. Ya, makanya Tuhan Yesus sengaja bilang iman sebiji sesawi, kamu punya iman itu. Nah masalahnya sekarang, kenapa kok kita tidak mengalami apa yang Tuhan Yesus katakan? Mengapa kita tidak mengalami kedahsyatan iman itu? Nah ini masalahnya kan di sini, saudara. Kalau itu ada, kenapa kok kita tidak alami? Nah coba kita mau melihat dari 3 cerita, semoga dari 3 cerita ini kita bisa menerima petunjuk. Bagaimana supaya kita alami iman itu. Bukan cuma kita miliki tapi kita alami. Baik, saya akan mulai dengan iman perwira Kapernaum. Matius pasal 8 ayat 5 dimulai. Ketika Yesus mau masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Kita loncat ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Jadi ini kan cerita yang sudah sering ya, tentang perwira Kapernaum. Apa kelebihan perwira ini? Dia sangat memahami arti sebuah otoritas. Dia sangat paham. So itu dia berkata, "Tidak perlu Tuhan datang. Katakan saja." Karena kalau bahasa Jawa itu tepos liro. Dia kenakan kepada diri sendiri. Dia berkata, "Aku punya bawahan. Aku sendiri juga orang bawahan. Tapi aku punya bawahan. Kalau aku berkata, 'Kerjakan itu,' dia pasti akan mengerjakan." Tidak mungkin dia berkata, "Kok enak. Aku capek." Tidak mungkin. "Pergi," dia akan pergi. "Datang," dia akan datang. Nah itu sebuah otoritas. Dan dia berkata, "Tuhan, katakan sepatah kata, maka hambaku akan sembuh." Berarti dia memahami dan menghargai otoritas daripada perkataan Yesus. Yang notabene adalah firman Tuhan. Jadi inilah kelebihan daripada perwira. Dia sangat menghargai dan dia percaya penuh bahwa perkataan Yesus itu penuh dengan otoritas. Makanya dia bilang, "Tidak perlu susah-susah. Selain itu aku juga gak layak." Aku tahu ya, karena zaman dahulu bagi seorang Yahudi masuk ke rumahnya orang non-Yahudi itu hukumnya haram. Makanya dia bilang, "Tidak perlu susah-susah. Cukup sepatah kata. Aku yakin hambaku akan sembuh." Dan pernyataan inilah yang luar biasa. Yang dikatakan Yesus sampai heran, kok bisa? Jadi memang kadang-kadang di dalam Alkitab itu ada hal-hal yang ironis sifatnya. Mengapa saya katakan ironis? Karena kota Kapernaum ini sebenarnya tempat tinggalnya Yesus. Yesus memang lahir di Nazaret, tapi dia tinggal di Kapernaum. Mungkin dia ngekos di Kapernaum. Karena Yesus tidak pernah punya rumah. Ya. Kayaknya Yesus kos atau kontrak. Ya. Dan Yesus pernah mengecam Kapernaum. Dia bilang, "Jangan dipikir kamu ini merasa dirimu tinggi. Kamu akan direndahkan." Mengapa? Karena di Kapernaum orang-orang juga gak percaya sama Tuhan. Tapi justru di Kapernaum ada seorang non-Yahudi, perwira, orang Roma. Justru percaya begitu rupa terhadap perkataan Yesus. Jadi kalau kita mau mengalami mujizat, saudara-saudara, kita harus percaya penuh kepada otoritas daripada firman Tuhan. Kita sungguh-sungguh harus percaya bahwa firman Tuhan itu punya kuasa, punya otoritas dan wibawa dan kuasa. Coba kita lihat satu ayat, perhatikan di sini. Dan semua orang takjub lalu berkata kepada seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah
hebatnya perkataan ini. Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Jadi sebenarnya orang Israel, orang Yahudi itu juga takjub. Takjub itu artinya kagum. Tapi saya mau katakan kagum dan percaya itu dua hal yang berbeda. Nah ini kita sadari. Hebat ya. Tapi enggak ngalami karena enggak percaya. Kita sering takjub bukan? Ketika mendengar kesaksian di YouTube, ketika mendengar orang bersaksi, iya memang hebat memang. Luar biasa Tuhan. Ya, takjub, kagum. Tapi kita sendiri tidak ngalami. Kenapa? Karena cuma takjub tok, cuma kagum tok. Iya memang luar biasa, memang hebat. Tapi kita tidak mengalami karena apa? Karena kita nggak percaya sebenarnya. Nah ini, jadi kalau kita mau mengalami kedahsyatan firman Tuhan, saudara, kita nggak cukup cuma takjub, melihat orang disembuhkan, bersaksi tentang kesembuhan. Wah luar biasa Tuhan. Tapi ketika kita sakit, kita juga praktekkan itu. Kita percaya kepada kesembuhan, mujizat dari Tuhan. Amin. Yang kedua, iman 4 orang teman. Saya baca dari Markus pasal 2 saja. Perhatikan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, kembali Kapernaum lagi. Memang Kapernaum ini punya arti penting ya. Tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah, home dalam bahasa Inggris. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, perhatikan ya, mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ayat 11, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu sehingga semua orang takjub. Lalu memuliakan Allah katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Sekali lagi takjub. Tapi yang mengalami mujizat cuma orang lumpuh itu, dan itu pun karena ada 4 orang teman yang punya iman. Makanya teman-teman yang beriman ini penting saudara ya, untuk mendukung kita. Silakan Anda berteman dengan siapapun juga. Tapi teman yang punya iman itu harus saudara perhatikan karena itu yang akan menopang. Jadi ceritanya kan sudah jelas bagaimana mereka berinisiatif, berupaya, berinovatif, membongkar atap. Apapun juga atapnya, mungkin tidak seperti kita, tapi saya yakin tetap sulit. Nah mungkin atap itu cuma daun-daunan kan, nggak mungkin. Dan satu hal yang saya perhatikan, ini rumahnya Yesus. Makanya saya tadi tekankan, dia ada di rumah. Dalam bahasa Inggris, he is at home. Berarti itu rumah, bukan rumahnya orang lain, tapi rumahnya sendiri. Tapi Tuhan Yesus tidak marah. Tuhan Yesus sudah bilang, kok enak kamu? Nanti gantian ya. Enggak toh, malah Tuhan Yesus bilang luar biasa. Mengapa terjadi mujizat? Tentu iman tentu ada. Sebab disebutkan Yesus melihat iman mereka. Tapi bukan sekedar iman, tapi adalah iman yang disertai action. Seringkali kita cuma iman tok, tapi enggak ada actionnya. Enggak ada usahanya, enggak ada tindakannya. Saya percaya saya akan diberkati. Saya percaya saya akan menjadi orang berhasil, sukses. Tapi enggak ada tindakannya. Iman yang disertai dengan tindakan. Ketika kita punya action, kita bukan cuma iman tok, tapi kita bergerak, berusaha, berinovatif, berkreatif. Maka Tuhan juga akan ikut bekerja. Amin. Saya diingatkan dengan Ibrani 11 ayat 11. Dikatakan Abraham dan Sarah karena percaya kepada janji Tuhan bahwa mereka akan punya anak. Abraham dan Sarah beroleh kekuatan, garis bawahi, untuk melahirkan anak. Apa artinya beroleh kekuatan? Apa duduk-duduk cuma gandengan tok lalu bisa melahirkan anak, saudara? Ayo kita melahirkan anak, caranya apa? Gandengan aja wis. Pasti ada usaha bukan? Tanda kutip, satu usia 1 tahun, satu usia 90 tahun. Berupaya. Bagaimana caranya? Karena ini janji Tuhan pasti digenapi dan mereka beroleh kekuatan. Artinya mereka berusaha, mereka bertindak, mereka bukan pasif tetapi aktif.
Saudara percaya saudara akan diberkati? Anak-anak muda percaya punya masa depan yang cerah? Saudara harus percaya karena kita semua berdoa untuk saudara. Saya berdoa supaya gereja kita diberkati Tuhan. Saya berdoa saudara. Tapi saudara juga tidak boleh tinggal diam. Imanmu juga harus disertai tindakan. Harus bertindak, berupaya. Bongkar atap itu tidak gampang loh saudara. Itu usaha. Bukan 1-2 menit, mungkin 1-2 jam. Dan bukan bongkar ukuran 30-30. Tapi bongkar yang besar supaya tilam itu bisa turun. Yang ketiga, iman wanita Sirofenisia. Saya bacakan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Itu di sebelah utara Galilea. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus, perhatikan, sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah. Oh, sudah garis bawah ini. Mendekat, makin diusir, makin ditolak, makin mendekat dia. Dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Sudah perhatikan betapa ibu ini luar biasa. Dia ditolak, dia dihina, direndahkan. Tapi dia tidak putus asa. Dia tetap maju, tetap bergumul. Sampai Tuhan berkata, yes. Karena dia tahu siapa Yesus. Dia adalah Mesias. Makanya dia panggil Yesus anak Daud. Dari mana dia kok tahu tentang ini? Saya tidak mengerti. Ya dari firman sekali lagi. Pasti ada orang yang bersaksi. Jadi iman ibu ini iman yang bagaimana? Iman yang gigih. Iman yang tidak mudah menyerah. Iman yang disertai dengan ketekunan. Tekun dia mencari Tuhan. Dia nggak peduli orang ngomong apa. Dia nggak peduli situasi. Tidak peduli dengan rintangan, halangan. Tapi dia terus maju. Terus datang menyembah Tuhan. Sampai doanya didengar oleh Tuhan. Dan iman ibu ini adalah iman yang berani mengorbankan harga diri. Bayangkan saudara, dia dikata-katai anjing. Memang zaman dahulu kan begitu. Bagi orang Yahudi, orang kafir itu adalah sama dengan anjing nilainya. Itu memang betul. Dan dia sadar, makanya dia bilang, betul memang Tuhan, betul. Tapi anjing pun kan makan dari remah-remah dari meja tuannya, bukan? Waduh, luar biasa. Dia tidak, ya seringkali kita ini terlalu menghargai diri kita terlalu mahal. Saya katakan demikian. Seolah-olah kita ini sangat mahal begitu ya. Harga diri kita itu tidak bisa disentil sedikit pun. Nah itu bahaya. Kita harus belajar merendahkan diri seperti perempuan ini. Betul Tuhan. Tapi anjing pun kan dapat berkat dari remah Tuhan. Dan perempuan ini menerima mujizat. Saya akhiri dengan sebuah pertanyaan. Apa saudara merasa iman Anda kecil? Tapi aku merasa imanku kecil. Aku masih belum yakin kalau imanku bisa menghasilkan mujizat. Saya mau katakan gini saudara. Tidak problem. Tidak problem. Katakan iman kita kecil. Itu tidak masalah. Yang penting coba perhatikan. Kita percaya penuh pada otoritas firman. Kita bertindak dan kita tekun dan gigih. Sampai doa kita dijawab. Jangan melihat kepada diri sendiri, tapi lihatlah Allah yang besar dan dahsyat itu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.